Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa bertakwa kepada Allah, dan mari kita senantiasa mencintai Rasulullah, bersolawat dan bersalam untuk beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibadallah rahimakumullah. Sebagai tambahan bekal kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, dan bertakwa itu bekal yang terpenting setelah keimanan, keikhlasan adalah ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang bisa bertakwa kepada Allah dari hambanya para ulama. Semakin detail kita mengetahui apa yang wajib kita ketahui, apa yang harus kita ketahui tentang Allah, tentang Rasulullah Muhammad SAW, tentang agamanya, agama Islam, maka kita semakin bertambah iman, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di zaman sekarang yang mana Islam menghadapi banyak tantangan di seluruh dunia, dan banyak sekali orang-orang yang menggerakkan untuk membenci Islam, membenci segala sesuatu yang serba Islam, sehingga banyak sekali syubhat-syubhat, bahkan juga tindakan-tindakan yang menyudutkan Islam dengan harapan mereka ingin menjadikan manusia menjauh dari Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di zaman seperti ini maka bekal terbaik kita harus banyak mengangkat kepada masyarakat, sebelum ke masyarakat, untuk kita sendiri, tentang ilmu mahasinul Islam, ilmu yang membahas tentang kebaikan-kebaikan Islam. Karena dengan mengenal kebaikan Islam, maka kita akan mencintai. Tanpa mengenal, kita tidak akan mencintai. Semakin mengenal, semakin mencintai. Nah, dalam khutbah yang singkat ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahannya, kita ingin menyampaikan tentang beberapa fenomena keagungan Islam, madzahir azamati al-Islam. Karena Islam agama yang agung, wajib bisa dijelaskan dengan sistematis, dengan runut, dengan rasional. Jamaah sekalian rahimakumullah, madhar pertama yang bisa mengungkapkan, menunjukkan keagungan agama kita
adalah bahwa agama ini dinul ilahi, agama yang bersifat ketuhanan, agama yang berasal dari Allah, bukan buatan manusia, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang diridhai oleh Allah, agama yang sumbernya dari Allah, ilahiyul masdar, sumbernya dari Allah, yaitu Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Begitu pula sumbernya adalah as-sunnah, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang disampaikan oleh Nabi, khususnya sabda-sabda beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sumber Al-Quran dijamin oleh Allah. Begitu pula sumber sunnah yang menjadi bayan, tafsir daripada Al-Quran juga dijamin oleh Allah, walaupun berbeda bentuk dan model penjagaannya, tetapi semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam bukan hanya ilahiyul masdar, bukan hanya sumbernya yang bersifat ilahi, tetapi juga ghayah wal hadaf, ilahiyul ghayah wal hadaf, tujuan akhirnya juga bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita ingat-ingat ketika Islam ini ilahi, dinul ilahi, agama yang bersifat dari Tuhan, dari Allah, dari ilah, maka agama ini membuahkan, menghasilkan banyak sekali buah yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Misalnya buah yang dihasilkan dari keberadaan Islam sebagai dinul ilahi. Yang pertama adalah agama ini satu-satunya agama yang bisa menerangkan fakta-fakta besar tentang manusia dan alam semesta. Islam yang bisa menerangkan dengan jelas, dengan gamblang, dengan rasional dari mana manusia berasal, kemana manusia akan kembali, dan sekarang harus bagaimana. Itu hanya Islam. Yang kedua, karena Islam agama ilahi, maka agama ini adalah agama yang salim minan naqsi wa ta'arud, agama yang selamat dari kekurangan dan dari kontradiksi, agama yang lengkap, agama yang utuh, agama yang keseluruhannya adalah benar, tidak ada ikhtilaf, tidak ada ta'arud sama sekali isinya. Yang ketiga, karena agama ini dinun ilahi, maka agama ini selalu sesuai dengan ilmu yang benar dan akal yang sehat. Sesuai dengan ilmu yang benar dan akal yang sehat. Semakin modern dunia ini, maka Islam semakin mendapatkan tempat, karena hanya Islam agama yang sesuai dengan akal sehat. Agama menghargai akal sehat, menghargai orang-orang yang berakal, berbicara kepada orang-orang yang berakal. Agama ini mengangkat orang yang berilmu, menghormati orang berilmu. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, karena agama ini agama ilahi, maka agama ini yang bisa membebaskan manusia dari penghambaan manusia kepada sesama makhluk, dientaskan untuk hanya mengabdi kepada Allah Al-Khaliq,
Rabbil Alamin. Berbeda dengan agama-agama yang lain yang mengajarkan dengan sadar dan dengan tidak sadar, ajarannya merendahkan manusia, mengajak manusia untuk tunduk, untuk patuh, untuk mengagungkan, untuk menyembah sesama makhluk. Apakah seperti dirinya manusia, ataukah malaikat, ataukah benda langit, ataukah benda bumi, atau hewan sekalipun, itu diajarkan oleh banyak agama, ya, dengan segala macamnya. Bahkan termasuk yang ahli kitab. Yang ahli kitab pun mengajarkan ternyata kesyirikan yang diajarkan. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para pendetanya dan para ulamanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Ketika ditentang oleh Adi bin Hatim radhiyallahu an, karena dulunya seorang Nasrani, dia mengatakan bahwa kami tidak pernah menyembah para pendeta dan para pemuka agamanya. Maka diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum lam yakunu ya'budunahum walakinnahum kanu idza ahallu lahum syai'an istahallu wa idza haramu 'alaihim syai'an haramu." Ya, memang kalau menyembah langsung menyembah itu tidak. Tetapi yang dimaksud menyembah adalah apabila mereka itu menghalalkan sesuatu itu yang di dalam agama Allah haram, maka pengikutnya mengikuti dan mentaati ikut menghalalkannya. Dan apabila mengharamkan sesuatu yang halal, maka mereka juga ikut mengharamkannya. Jadi mentaati kepada para pemuka mereka dalam hal yang bertentangan dengan Allah, dengan sadar mereka lakukan, ini perintah Allah mengatakan halal, sementara mereka mengharamkan lalu ikut yang mengharamkan, atau kebalikannya, tilka ibadatuhum, itulah penyembahan kepada mereka. Termasuk penyembahan kepada setan tidak lain kecuali mentaati setan. Wa in ata'tumuhum innakum lamusyrikun. Kalau kamu mentaati setan, kamu sudah musyrik. Jadi untuk musyrik tidak perlu menunggu meyakini bahwa setan pencipta, bukan. Justru tidak ada kalau itu. Yang ada adalah syirik dengan cara mentaati selain Allah dalam hal yang bertentangan dengan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena Islam agama ilahi, dinul ilahi, maka hanya agama Islam yang mampu memenuhi segala kebutuhan manusia. Manusia dalam hidup ini punya hajat. Ada hajat fisik, itu semuanya sudah menyadari. Ada hajat rohani. Nah, ini yang tidak banyak disadari. Banyak orang itu kalau sudah bicara soal kebutuhan pokok selalu mengacu kepada yang sifat fisik. Kalau dahulu sandang, pangan, papan. Kalau sekarang mungkin tambah kesehatan, tambah pendidikan, tambah jaminan hari tua dan seterusnya. Tapi semuanya fisik. Nah, sementara ada kebutuhan yang lebih, dan ini adalah menjadi satu kesatuan, yaitu rohani. Ada jasmani, ada rohani. Makanya ada artis yang sangat terkenal masuk Islam padahal dia sudah beragama, setelah mendapati bahwa dalam dirinya ada kekosongan. Setelah dia tenar, kaya raya, segala dunia sudah terpenuhi, tapi dia merasa ada yang kosong dalam dirinya. Digali dalam agamanya, tidak mendapatkan juga kebutuhannya. Baru setelah mempelajari Islam, maka dia merasa cocok, kemudian yang merasa seluruh dengan kebutuhan yang diminta oleh, yang dituntut oleh rohani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu adalah agama kita, agama Islam, agama ilahi, dinun ilahi, keistimewaan Islam yang pertama, keagungan Islam yang pertama. Yang kedua, keagungan Islam adalah dinun syamil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dinun syamil, agama yang lengkap, yang komprehensif, yang lengkap seluruh syariatnya, hukumnya,
ya, akhlaknya semuanya lengkap, kitab sucinya lengkap, syarahnya lengkap, cakupannya lengkap, syamil. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Quran adalah penjelas segala sesuatu. Karena penjelas segala sesuatu, semua yang diperlukan oleh umat manusia di zaman modern ini ada dalam Islam. Islam itu dinun wa daulah, ya agama, ya negara, akidah wa ibadah, ya akidah, ya ibadah, mushaf wa saif, ya mushaf, ya pedang, wa hukum wa qada, ya hukum dan juga peradilan, wa syariah wa qanun, wa jihad wa dakwah, wa siyasah wa iqtisad, wa ilm wa khuluq wa tawjih, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, agama Islam agama yang syamil. Yang pertama, syamil mencakup litsaqalain, untuk jin dan manusia sebagaimana sudah ma'ruf. Yang kedua, mencakup seluruh zaman sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sampai bangkitnya kiamat. Islam berlaku sampai hari kiamat. Kemudian yang ketiga, syamil lil makan. Islam mencakup seluruh tempat, bukan hanya untuk orang Arab, bukan untuk satu pulau, satu benua, untuk seluruh orang yang ada di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, dinun syamil lil insani fi marahil hayati. Syamil mencakup seluruh fase kehidupan manusia, mulai dia ada di rahim sampai hidup sampai wafat kembali, semuanya dibahas ada di dalam Islam. Kemudian yang kelima, syamil li jami' syamil harakatil kauni wal hayat, mencakup gerakan alam semesta dan kehidupan manusia. Makanya diantaranya ibadah kita pun selalu waktunya terkait dengan peredaran matahari, terkait dengan peredaran bulan, apakah sholat, apakah puasa, apakah haji. Ini semuanya memang satu sistem. Agama ini agama dari Allah, agama yang syamil, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, yang keenam, agama syamil di dalam mengarahkan kehidupan manusia, di dalam memandang kehidupan manusia, memandang kepada kehidupan dunia, kepada kehidupan akhirat. Ya, dua kehidupan yang harus dipadu, bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah dan sangat menentukan kehidupan di akhirat nanti. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, setelah kita mengetahui dinun ilahi, dinun syamil, maka Islam adalah alamiyur risalah, dinun alami, agama yang bersifat universal, agama yang misinya misi seluruh dunia, tidak terbatas pada satu masa, satu generasi, satu tempat, tetapi seluruh manusia, segala bangsa. Islam berbicara dengan mereka semua umat Nabi Muhammad SAW. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan seterusnya, sangat ma'ruf. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimahullah, adalah dinul fitrah. Islam dinul fitrah. Tidak ada agama yang seperti Islam. Fitrah adalah penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir. Sejak lahir manusia diciptakan oleh Allah memiliki watak, memiliki jibillah, memiliki kecenderungan untuk bertauhid, untuk berbuat baik, untuk benci keburukan. Jadi Islam datang sebagai penjaga dan penyempurna fitrah. Makanya Islam sesuai dengan fitrah manusia, watak manusia, tabiat manusia. Maka orang mudah menerima agama Islam. Fa'atim wajhaka lid-din hanifa
fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini juga panjang lebar penjelasan. Yang kelima, Islam adalah dinul wasatiyah, agama moderat, agama tengah, agama moderat. Moderat bukan karena dialektika, moderat karena dari Allah sudah berasal demikian, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai agama wasat, dinul wasat, agama tengah, artinya agama adil, agama yang unggul, agama yang bisa memimpin ya semua pihak, agama yang bisa mengayomi semua pihak dengan keadilannya, agama yang wasat. Jadi Islam menjadi pusat, Islam menjadi parameter, Islam menjadi titik pijak untuk melihat. Jadi untuk melihat sudut pandang kita adalah Islam. Islam berada di tengah dan nyatanya demikian. Islam memang agama yang adil. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Demikianlah kami menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang tengah. Umat yang tengah artinya umat yang adil, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, oleh Imam Ibnu Jarir atau yang lain, bahkan termasuk Imam Syafi'i rahimahullah sebagai umat terbaik. Islam menjadi umat yang moderat, itu umat terbaik. Bukan dalam arti moderat adalah orang yang menerima budaya barat atau ideologi barat, ya, tetapi umat yang adil yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian paling akhir, Islam adalah dinul akhlak. Dinul akhlak, agama moral, agama akhlak, agama etika, agama adab yang paling sempurna. Aturannya sempurna, kemudian modelnya sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pihak lain yang mengaku misalkan bahwa dia juga agamanya moral, maka diminta siapa role modelnya, siapa percontohannya. Tentu tidak ada yang memiliki seperti Islam, yaitu Rasulullah Muhammad SAW adalah uswatul hasanah dalam segala bidang, dengan jelas dan gamblang. Dan bahkan misi beliau diutus oleh Allah ke muka bumi adalah innama bu'istu liutamima salihal akhlak, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, inilah ada 6 hal, 6 perkara secara singkat bisa menggambarkan agungnya agama Islam. Oleh karena itulah bersemangatlah terus mempelajari agama Islam sampai menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya, ahli dalam salah satu bidang disiplin ilmu, apakah hafalan Quran, tafsir Al-Quran, atau fikih, atau hadis, atau sejarah Islam, atau yang lain, atau bahkan bisa menjadi seperti para ulama zaman dahulu, ahli dalam segala bidang. Semuanya itu adalah, semua itu berawal dari kecintaan kita kepada Islam dan kesadaran kita tentang keagungan Islam. Dan kalau kita ingin menjadi orang yang agung, maka kita harus berada di dalam agama yang agung dan memahaminya, mengamalkannya, menjadi orang-orang yang ahli di bidangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan khutbah yang singkat berguna, bermanfaat bagi kita semuanya dan menyemangati kita di dalam mencari ilmu ini. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafur. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima. Amma ba'd, ibadallah rahimakumullah.
agama kita agama yang agung, dibawa oleh Nabi yang agung, berjuang dengan perjuangan yang sangat besar, menerima segala resiko dan berkorban dengan segala yang bisa beliau korbankan. Kemudian setelah itu terbunuh di jalan agama ini dalam rangka membela dan mempertahankan serta menyebarluaskan agama ini. Para sahabat, ada Sayyidina Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, Zubair, Hamzah, Mus'ab, dan lain sebagainya radhiyallahu anhum ajma'in. Bahkan kemudian para ulama-ulama besar juga telah merasakan resiko daripada memperjuangkan agama yang besar. Imam Malik, Imam Ahmad, dan para imam-imam lainnya hingga pada hari ini. Oleh karena itulah ma'asyarul muslimin rahimakumullah, tidak ada kewajiban bagi kita selain mengikuti agama ini, mempelajarinya, mengamalkannya. Yang ini semuanya adalah untuk kebahagiaan kita, agar kita menjadi orang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus istiqomah mempertahankan agama ini dan menyebarluaskannya serta membelanya. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita wafat di atas agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itulah banyak berdoa sebagaimana Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadallah, innallaha ya'murukum, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tarda wa khudh bi nawasihim lil birri wat taqwa. Allahumma anfa'na al-wala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an biladil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilman wa fiqha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.